Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Setuju. Ayo, siap, ayo kita main. Yang penting itu aja kita udah sampai. Kita damai, nggak ada kita yang mau rusuh-rusuh nggak. Tapi kalau mau dites boleh. Ayo, satu-satu jangan keroyok. Kalau mau main-main, saya ajari cara mainnya bagaimana. Breaking news, Habib Bahar bin Smith dan pengikutnya geruduk pelantikan PWI LS di kota Depok, teman-teman. Mau pengajian silahkan pengajian. Kita tidak mau bubarin pengajian, tapi jangan ada pelantikan. Jangan ada pelantikan ya. Selama ini tuh mengadu domba umat. Waduh. Habaib kiai adu domba. Dipecah belah, dikotak-kotakan antara suku, non pribumi, rasis, suka menebar adu domba kemana-mana. Pengajian dibubarin, yang Kristen aja nggak bubarin pengajian, yang Hindu nggak bubarin pengajian. Ini sesama Muslim bubarin pengajian, merusak nama Wali Songo. Ada Wali Songo bubarin pengajian, ada Wali Songo suka memfitnah, ada domba, tidak ada. Jadi teman-teman, PWI kata Bahar bin Smith ini tukang adu domba umat, tukang pecah belah umat. Ya, kalian pasti tahu lah, pasti tahu ormas mana sih sebetulnya yang paling suka memecah belah umat, yang paling suka mencaci maki orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, bahkan sampai nantangin perang, sampai dijulukin monyet, laskar monyet, organisasi monyet, dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya, Bahar bin Smith, saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling mengaku cucu Nabi, mereka yang paling mengaku paling paling baik, revolusi akhlak, sekarang dapat lawan tanding malah merasa menjadi korban. Na'udzubillah. Kami datang menegakkan keadilan. Keadilan apa? Semata kecintaan kami kepada bangsa, negara dan seluruh Indonesia. Kita nggak mau Indonesia dipecah belah. Itu Pak, tolong disampaikan. Oke. Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mansya Al-Fatih. Baru kemarin teman-teman, kita reaksi videonya Bahar bin Smith ini yang mendeklarasikan jihad, perang melawan Laskar PWI atau Laskar Sabilillah teman-teman. Di panggungnya berkuar-kuar akan melakukan jihad ke Pemalang. Hei PWI, kami akan datang, tidak akan mundur. Kami datang ke kandang kalian. Lihat siapa yang mati, kami atau kalian yang mati. Waduh, sampai mati ya. Suara jihad telah dikumandangkan, saudara-saudara. Maka jangan pernah padamkan sebelum diberikan kemenangan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang melawan Laskar Sabilillah. Nah, sekarang hari ini teman-teman, viral di media sosial, dia muncul ke kota Depok, katanya adalah aksi damai. Aksi damai. Dia tidak ingin pelantikan PWI di kota Depok, teman-teman. Di Jakarta dia nggak ingin ada pelantikan PWI di kota Depok. Dan dia hadir dengan puluhan anggotanya, puluhan jemaahnya, muhibinnya, teman-teman, untuk membatalkan dan menolak adanya PWI ataupun pelantikannya di Jakarta dan sekitarnya, teman-teman. Jadi kita datang aksi damai. Siapa yang lebih duluan nantangin perang? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Siapa yang terlebih dahulu yang nantangin perang, yang menyatakan ini adalah monyet, ormas monyet, laskar monyet, di-backing oleh oknum monyet, sampai mengatain laskar ataupun ormas itu adalah PKI. Saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut habaib?
Coba buktikan. Buktikan kalau mereka Laskar Sabilillah atau PWI itu PKI. Coba buktikan kalau benar-benar itu PKI, mungkin sudah dari dulu ditangkap oleh pemerintahan kita. Nantangin perang. Siapa yang lebih duluan nantangin perang? Nah, sekarang dia berkuar-kuar, teman-teman. Dia datang untuk melakukan aksi damai. Aksi damai. Loh, baru saja kemarin kita reaksi videonya Bahar bin Smith ini. Dia provokasi umat, dia deklarasikan perang jihad melawan PWI, Laskar Sabilillah. Jihad, teman-teman. Gontok-gontokan, perang melawan sesama kaum muslimin. Kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak, ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa. Siapa yang selama ini yang memecah belah umat Islam? Kalian pasti tahu. Siapa yang selama ini yang merendahkan kiai-kiai dari pribumi, yang menyatakan telapak kaki Habib yang ahli maksiat, yang penzina, yang pembabu, yang penjudi lebih mulia telapak kakinya daripada kepala kiai bersorban. Siapa? Siapa yang selama ini yang berteriak-teriak ngajakin perang? Siapa? Siapa yang selama ini ingin dipuja nasabnya, ingin dikultuskan? Siapa? Dari mereka. Siapa yang selama ini yang di ceramahnya, yang di pidatonya, di panggungnya selalu keluar kata-kata mutiara, kebun binatang di ceramahnya? Monyet, anjing. Siapa? Mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Harusnya kalian mau para pribumi, muslim-muslim pribumi ini menghormati kalian, menjunjung tinggi nasab kalian, mencium telapak kakinya si Bahar bin Smith ini. Dicium tangannya, bolak-balik. Telapak kakinya. Rokok bekasnya dilelang. Dari golongan siapa? Siwak bekas pakainya dilelang. Dari golongan siapa? Dari golongan kalian. Dengan embel-embel berkah. Bekas rokok Habib dilelang. Parah, teman-teman. Roti, kue bekas gigitan Habib dilelang. Dari kalangan siapa? Dari kalangan kalian. Kalian rendahkan pribumi, seolah-olah kalian dijamin masuk surga, seolah-olah kalian ini maksum, seolah-olah nasab kalian menjamin kalian semuanya masuk surga. Telapak kaki Habib penzina, pemabuk, penjudi lebih mulia daripada kepala kiai bersorban. Keluar dari mulut siapa yang berbicara seperti itu? Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Ini semua muncul karena ulah kalian. Respon atas tindak tanduk kalian selama ini. Mengaku cucu Nabi, tetapi seenaknya arogan kepada umat Islam. Membuat amalan-amalan sendiri, bid'ah. Membuat ajaran-ajaran sendiri, kisah-kisah tahayul, kisah-kisah kurafat, keluar dari mulut kalian. Tidak penting sholat. Gak masalah kalau beribadahnya berantakan. Sholatnya jarang-jarang, tapi cinta kepada para habaib, cinta kepada kami, maka kalian dijamin masuk surga tanpa hisab. Dijamin. Dijamin, teman-teman. Meskipun tidak sholat, meskipun jarang ibadah. Siapa yang berbicara? Dari golongan mereka. Sampai, teman-teman, dia bercerita di ceramahnya, ditulis secari kertas, surat untuk malaikat mungkar nangkir. Surat jaminan masuk surga tanpa hisab, meskipun jarang ibadah, meskipun jarang sholat, ibadah berantakan, meskipun ahli maksiat, tetapi cinta kepada mereka. Cinta. Jadi kami datang aksi damai, dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Dandim, Pak Iman, beliau-beliau bermusyawarah dengan kami, sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa.
Jadi intinya kami hanya itu saja. Semata-mata ini karena kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau bangsa rakyat Indonesia dipecah belah. Apapun suku, agama, rasnya. Sampai di sini ada yang Kristen. Mana perwakilan dari Kristen? Yang perwakilan dari Kristen, Buddha, Hindu, ada semua kita dari sini. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Hanya keluar-keluar saja. Nggak ada. Nggak ada perwakilan dari Kristen. Nggak ada perwakilan dari Hindu, Buddha. Hanya berkuar-kuar saja dia. Selama ini, teman-teman, dia mengaku sebagai cucu Nabi. Tetapi sangat arogan. Mulutnya kasar. Menyuruh umat Islam untuk revolusi akhlak. Tetapi akhlak mereka nggak benar. Seenaknya ngomong di ceramah di hadapan publik, menganjing-anjingkan orang, memonyet-monyetkan orang, keluar semua kebun binatang dari mulutnya, ngajakin orang perang, nuduh orang PKI, tapi ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikultuskan. Sini, ya. Ada juga dari Rapera, rakyat pelindung penjaga negara, yang dimana kita sama-sama rakyat, apapun warna suku, apapun agama, suku, rasnya kita bersatu. Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Sebetulnya simpel, teman-teman. Kalau nggak mau dicaci maki, maka jangan dicaci maki orang lain. Jangan dikata-katain orang lain. Ini kan nggak di mimbar mereka, seenaknya mereka menuduh orang PKI, menuduh ormas lain itu adalah PKI, menganjing-anjingkan orang, memonyet-monyetkan orang, ngajakin orang perang. Kalau nggak mau dicaci, nggak mau dimaki, maka jangan caci maki orang. Semudah itu, teman-teman. Sesimpel itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Coba kalau ngomong itu, Bahar, coba kalau berbicara di hadapan cermin. Ngomong di hadapan cermin. Baru kemarin, teman-teman, kita reaksi videonya Bahar bin Smith ini. Dia di atas mimbarnya, di atas panggungnya, berkuar-kuar, mendeklarasikan perang, mendeklarasikan jihad melawan PWI atau Laskar Sabilillah di Pemalang. Dia yang mengajakin perang. Saya yakin, teman-teman, tidak akan terjadi tragedi bentrokan antara PWI dengan muhibbinnya Habib Rizik Syihab atau jemaahnya di Pemalang kemarin, teman-teman, kalau tidak ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Karena Habib Rizik sebelum itu, teman-teman, beberapa bulan yang lalu ngajakin PWI, ngajakin Laskar Sabilillah untuk perang. Dia provokasi umat. Dia monyet-monyetkan Laskar PWI. Dia monyet-monyetkan Laskar Sabilillah. Dia tuduh PKI. Sekarang coba buktikan. Mana buktinya kalau mereka PKI? Saya di sini, teman-teman, tidak membela PWI, tidak membela Laskar Sabilillah, tapi inilah kronologinya. Mereka lah yang selama ini yang memecah belah umat. Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang selama ini yang memecah belah umat? Yang merendahkan pribumi, yang meninggikan nasabnya, yang ingin dikultuskan. Siapa? Mereka. Tulis di kolom komentar. Siapa yang selama ini yang membodoh-bodohi umat dengan kisah-kisah kurafatnya dari golongan mereka? Dengan kisah-kisah kurafatnya, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak apa-apa, jarang ibadah, nggak apa-apa ahli maksiat, tapi cinta kepada para habaib, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada videonya, sudah kita reaksi. Belum lagi kisah-kisah kurafat lainnya. Siapa yang suka dawir? Siapa? Dari golongan mereka. Kue bekas gigitan Habib dilelang karena ada berkahnya. Ada berkahnya, teman-teman. Sampai rokok bekas Habib dilelang. Bahkan kemarin, teman-teman, juga viral, siwak bekas pakainya Bahar bin Smith dilelang juga, teman-teman. Laku jutaan rupiah. Siwak bekas pakai. Na'udzubillah. Oke lah, teman-teman. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya yakin sekali, teman-teman, umat Islam sekarang sudah pintar. Banyak jejak digital mereka, teman-teman. Banyak jejak digital mereka yang membodoh-bodohi umat dengan kisah-kisah kurafat, dengan pendawiran yang mereka lakukan, pemecah belah yang mereka lakukan, teman-teman. Mereka pecah belah antara umat Islam, antara kiai dengan para habaib. Para kiai mereka rendahkan. Dia katakan bahwa belajar kepada satu orang habib yang bodoh, yang jahil, lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim.
Apa yang diambil ilmunya? Belajar kepada Habib bodoh. Jadi munculnya perlawanan PWI, teman-teman, atau Laskar Sabilillah, itu adalah sebagai respon terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini. Terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Saya Reski Musya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.